Makasih ya udah nonton. Semoga infonya ini bermanfaat buat kalian. Jadi jangan lupa buat like, komen, sama subscribe. Yasmin tetap masih kesal pada Romeo karena tak kunjung mendapatkan penjelasan soal perasaannya. Yasmin pun memutuskan untuk pergi dari sana karena tak sanggup menatap Romeo yang membuatnya salah tingkah. Apakah kalian setuju jika Yasmin memaafkan Romeo dan keduanya jadian? Jika iya, silahkan berikan komentar. Tampak Yasmin dikejar-kejar oleh pria misterius yang menggunakan motor gede untuk mencelakainya. Yasmin lari karena takut, tapi pria itu terus mengejar Yasmin. Di saat Yasmin akan ditabrak, tiba-tiba Romeo datang untuk melindungi anak Ratih. Romeo teriak agar Yasmin minggir. Yasmin tak menyangka jika Romeo masih peduli pada dirinya dan melindungi seperti ini. Kemungkinan, Romeo akan menghadapi pria bermotor itu hingga baku hantam pun terjadi. Bisa jadi, Romeo berhasil untuk melumpuhkan pria tersebut. Namun, Yasmin panik karena wajah Romeo penuh luka. Yasmin khawatir terjadi apa-apa dengan Romeo dan minta untuk ke rumah sakit. Romeo menegaskan ke Yasmin luka ini tak sesakit apa yang ia rasakan dicuekin oleh kamu. Romeo merasa sangat sakit jika Yasmin marah dan belum bisa memaafkannya. Akankah Yasmin tetap tega melihat Romeo yang terluka karena menyelamatkannya? Yasmin memutuskan untuk memaafkan Romeo. Yasmin minta pada Romeo untuk diobati dulu lukanya karena takut infeksi. Romeo lega karena Yasmin sudah mau memaafkannya. Romeo mohon pada Yasmin untuk tidak bersikap cuek lagi pada dirinya. Romeo berhasil menyelamatkan Yasmin yang saat itu akan dicelakai oleh pria misterius. Romeo mengikuti Yasmin yang saat itu bertemu dengan Dirga. Romeo merasa aneh kenapa Yasmin bertemu dengan Dirga. Romeo kesal karena Yasmin masih marah kepada dirinya. Bahkan, ia lebih memilih bertemu Dirga daripada untuk bicara dengannya. Romeo menghubungi Yasmin untuk menemuinya di depan kafe karena ada hal penting yang harus dibicarakan. Saat itu, Yasmin sudah keluar kafe. Di waktu yang bersamaan, ternyata Pras sudah bersiap menggunakan mobil pick-up untuk menghabisi Romeo. Pras menancap gas kala itu Romeo akan menghampiri Yasmin. Rencana Pras gagal karena Yasmin lebih dulu menyelamatkan Romeo. Pras geram karena ada Yasmin di sana sehingga Romeo masih selamat. Yasmin memastikan Romeo apakah tidak kenapa-kenapa. Romeo berterima kasih pada Yasmin karena sudah menolongnya. Itu artinya Yasmin masih peduli kepada dirinya. Romeo mohon pada Yasmin kenapa bersikap dingin seperti ini, tapi Kerangga biasa saja. Yasmin yang tidak bisa merajuk lama-lama kepada Romeo karena merasa kasihan. Seperti yang diketahui, hubungan Yasmin dan Romeo saat ini sedang dalam kondisi tidak baik karena pertengkaran di antara mereka. Yasmin sebelumnya merasa sangat kecewa dengan Romeo yang memberikannya kalung namun melarang Yasmin untuk memakainya. Hal itu dilakukan Romeo hanya karena ia belum berani untuk menyatakan perasaannya yang sebenarnya pada Yasmin. Sehingga ia meminta Yasmin untuk sementara waktu jangan memakai kalung tersebut. Sikap Romeo yang tidak tegas dan sulit jujur dengan perasaannya sendiri membuat Yasmin sedih sekaligus terluka. Alhasil terjadi perdebatan di antara mereka yang membuat Yasmin akhirnya memutuskan untuk meninggalkan Romeo. Yasmin pun selalu mencoba menjauhi Romeo ketika berpapasan dengannya dan menghindari untuk berinteraksi dengannya.
Romeo yang mendapat perlakuan seperti itu dari Yasmin dan terus-terusan didiamkan oleh Yasmin pun merasa tidak tahan. Akhirnya, ketika bertemu Yasmin dan Yasmin mencoba untuk kabur lagi, Romeo dengan cepat menahan pergelangan tangan Yasmin. Yasmin meminta Romeo untuk melepaskannya karena ia kesal pada Romeo. Namun, Romeo mengatakan bahwa ia tidak akan melepaskan Yasmin sebelum Yasmin berhenti marah pada Romeo. Melihat wajah memelas Romeo yang menurutnya sangat kasihan, Yasmin pun membatin bahwa ia tidak bisa untuk terus marah pada Romeo kalau melihat tingkah Romeo yang seperti ini. Romeo memohon pada Yasmin untuk memaafkannya karena ia tak bisa dicuekin seperti ini. Tampak Yasmin masih sangat marah pada Romeo karena tidak jelas untuk mengungkapkan perasaan yang sebenarnya. Romeo pun menahan Yasmin yang kelihatannya sangat marah kepada dirinya. Romeo mohon kepada Yasmin untuk menjelaskan kenapa masih marah sampai saat ini. Romeo pun menahan tangan Yasmin untuk tidak pergi dan tidak akan pernah melepas genggaman tangannya sebelum bisa memaafkannya. Sontak saja hal ini membuat Yasmin menjadi serba salah karena tatapan Romeo yang memelas dan genggaman tangannya justru membuat dirinya tidak bisa marah dan merasa kasihan. Padahal sudah Romeo sempat datang ke rumah Yasmin untuk minta maaf. Romeo bilang jika ia kangen Yasmin yang selalu ceria. Yasmin tampak masih kesal dengan sikap Romeo yang tak kunjung ada kejelasan. Romeo tak bisa jika Yasmin marah seperti ini. Romeo mohon pada Yasmin untuk memaafkannya jika memang tidak mau bertemu dengannya ia akan pergi sekarang. Seketika Yasmin bicara pada Romeo yang sebenarnya bagaimana perasaan kepada dirinya, seperti apa jika memang suka bilang saja suka jangan pernah membuat dirinya ragu. Ternyata Romeo sudah lebih dulu pergi dari sana. Yasmin merasa sia-sia mengungkapkan hal seperti itu. Singkat cerita Romeo mendapatkan kabar dari Baskara jika ia ada di rumah sakit karena jantungnya kambuh lagi. Romeo pun memberitahu pada Alicia, Ajeng, Rangga dan Yasmin yang sedang ada di sana. Mereka pun panik karena kenapa bisa Baskara sampai kumat lagi. Maka dari itu, Romeo buru-buru untuk melihat kondisi papahnya.